Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada kembali. Saya Nyoman Winata, Redaktur Pelaksana Harian Bali Pos yang menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini saya akan wawancarai Ketua Paiketan Kerama Bali, Bapak Dr. Wayan Jondro, yang berkaitan dengan, karena beliau ini baru dipilih kembali ya, menjadi ketua, tentu kita ingin melihat apa kira-kira ke depan dan bagaimana memandang Bali. Karena terakhir-terakhir ini memang Bali ya tetap dilanda oleh persoalan-persoalan yang sama, tapi tanpa solusi yang jelas. Nah, kita akan coba wawancarai beliau. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Gimana kabarnya, Bi? Sehat ya? Astungkara. Selamat dulu nih sebagai ketua yang dipilih untuk yang kedua kalinya. Ya, terima kasih. Oke, Paiketan Kerama Bali. Ketua Umum Paiketan Kerama Bali. Ya. Kerama Bali. Oke, Bi, kalau misalnya sebagai ketua Paiketan Kerama Bali tentu akan lebih banyak fokus tentang masalah-masalah yang dihadapi Bali ya. Kalau Bi melihatnya gimana nih Bali kita hari ini, Bi? Ya, kalau Bali saat ini kalau dilihat dilihat APBD gitu misalnya sudah mulai agak bagus sih sekarang ini dengan penjabat gubernur ini sudah ada silva. Nah, kan itu kekhawatiran defisit anggaran itu udah terselesaikan. Kebetulan pada saat masa kedua Paiketan Kerama Bali itu kemarin dibuka oleh Pak PJ Gubernur, kemudian Gubernur terpilih Pak Wan Koster juga datang gitu kan. Jadi kita sudah berdiskusi banyak tentang permasalahan-permasalahan Bali ke depan ini yang juga kita hadapi hari ini gitu. Jadi secara aturan, mungkin secara APBD sudah cukup. Tapi kalau masalah-masalah yang sering muncul kan sebenarnya masalah-masalah klasik, pariwisata, kemudian pertanian, kemudian sampah, kemacetan. Ya, waktu itu juga Pak Koster sebagai gubernur terpilih juga sudah menyampaikan beberapa hal. Tapi gimana beliau melihat ke depannya ini? Dilematis sebuah pembangunan itu pasti ada yang dikorbankan itu. Ada yang jadi korban. Kalau bahasa dikorbankan itu mungkin kasar sekali ya. Ada yang bakal jadi korban, terutama yang tidak ikut dalam proses pembangunan itu. Seperti kayak sambal aja, ngat, bawang gitu, bawangnya kulit-kulitnya harus dikupas karena dia jadi tidak bermanfaat ketika kita buat sambal kan itu. Cabai, katik-katiknya dibuang gitu kan. Gimana kita supaya jadi bermanfaat? Kan ini harus berpikir. Nah, jadi dalam sebuah proses itu hal-hal yang menjadi korban itu nggak bisa kita hindari gitu. Nah, ketika sekarang itu dicanangkan pembangunan Bali itu pertumbuhan perekonomian Bali itu ditarget 8%. Ya, ini sedangkan nasional kan sekitar 6%-an ya. Kita jauh targetnya di atas ini. Artinya apa? Peredaran uang itu harus di-drive di Bali kan itu. Peredaran uang itu ya, terus kita mau jual apa? Tambang kita nggak punya tambang. Ya. Mau tidak mau kan dari aktivitas pariwisata kita punya sumber daya manusia kan gitu. Nah, cuman ketika sumber daya manusia ini lelet, ya gitu, lelet, baik terutama manusia Balinya sendiri, gayanya borjuis, sifat-sifat manja, kemudian masih tidak tertanggulangi, ini yang bahaya justru bagi manusia Bali sendiri kan gitu. Dan ini perlu diwaspadai ketika drive 8% ini mau dikejar, otomatis manusia Bali harus sikap jengah yang selama ini luntur itu harus dipupuk lagi supaya memang betul-betul jengah, kerja tidak memilih pandang apa aja pekerjaan itu daripada orang luar, sementara orang Bali banyak yang nganggur kan itu. Walaupun secara nasional kita udah paling rendah penganggurannya, tapi tidak bisa kita tepis bahwa sebenarnya angka-angka itu juga masih palsu gitu karena masih banyak pengangguran terselubung. Kuliah kuliah gitu misalnya kan, sudah nggak sekian lama nggak kuliah tapi statusnya masih mahasiswa gitu kan. Tetapi nggak kerja gitu, itu banyak gitu kan. Itu statusnya masih anak, tetapi dia sudah sebenarnya tidak sekolah gitu. Tidak bekerja juga. Tidak bekerja juga.
tamat SMA semoga gitu kan. Jadi beliau menyoroti bagaimana sebenarnya SDM Bali ini sangat ya harus diakui kurang berpotensi tergilas dia. Dia berpotensi tergilas. Terus kalau ini tergilas salahnya siapa? Ya salahnya orang Balinya, salahnya pemerintah juga. Artinya ketika pemerintah membiarkan kondisi itu terjadi, berarti pemerintah ini tidak paham apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Bali supaya dia survive kan itu. Ketika perilaku masyarakat Bali seperti ini, gimana kita harus tanggulangi? Ya, pendidikannya Kak digenjot, pelatihannya gitu kan. Jumlah guru ditingkatkan, kesejahteraan guru ditingkatkan kan itu. Dosen diperhatikan supaya output daripada mahasiswa kita itu jadi orang yang produktif. Orang-orang Bali itu tamat kuliah itu memang bisa bekerja atau menciptakan lapangan pekerjaan kan itu. Artinya apa? Ekosistem pendidikan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah ke depan. Karena kita Bali sengelah apa gitu. Kecuali sumber daya manusia. Kalau alam bilang banyak alam lain yang lebih bagus dari Bali. Banyak, saya sudah keliling Indonesia ini. Banyak alam yang lebih baik dari Bali. Gunungnya, danaunya, tempat lain punya danau 3 warna itu kita punya danau yang banyak keramba gitu kan. Lautnya ya kadang kita terima sampah kiriman sementara yang lain bersih gitu, misalnya kayak di Raja Ampat itu luar biasa bening airnya kan gitu. Jadi mereka punya alam yang jauh lebih bagus dari kita. Gitu. Kalau misalnya beliau melihat orang Bali, manusia Bali, generasi muda Bali, gimana sih karakternya mereka? Apakah mereka terlalu manja? Burjuis tadi ya. Itu yang ada hari ini. Walaupun tidak semua ya, tapi tidak sedikit. Gitu. Berarti banyak. Banyak tapi tidak semua gitu ya. Ya, tidak semua, tetapi tidak sedikit yang perilakunya segitu. Kalau yang memang punya fight tinggi, yang fight-nya besar, tapi masih mental bekerja, kerja dia keluar negeri. Gitu. Tapi yang nggak punya spirit, nggak punya semangat, akhirnya dia jual tanah ya? Jual tanah. Kan gitu, jual tanah untuk alasan macam-macam gitu kan itu. Wah, ini yang yang tidak kita inginkan. Kalau kita bilang masyarakat Bali maju, kalau dari hitungan angka-angka statistik, iya. Tapi secara kasat mata kita lihat, sebenarnya masyarakat Bali sekarang semakin miskin. Kita sudah misalnya lihat tanah itu sudah makin beralih kepada orang lain. Artinya apa? Bukan orang Bali punya, gitu kan? Itu artinya. Kalau kita sudah nggak punya, berarti kita kan berkurang kekayaan kita kan itu. Ya. Yang dulu ya satu orang petani punya tanah 20 are gitu satu ini kan. Kalau sekarang satu orang nggak punya tanah pertanian gitu kan miskin kita. Nah itu modelnya ya. Jadi artinya di sini dibutuhkan kecerdasan pemerintah itu untuk membangun SDM Bali betul-betul lah. Gimana lunturnya semangat jengah kan itu. Kemudian ini yang semangat jengah ini kan penting sekali dimotivasi lagi. Memang harus dibangkitkan generasi muda ini bekerja keras itu. Jangan milih-milih kerjaan. Terus akhirnya sektor-sektor informal kita bisa lihat sekarang kita sudah diapit dari barat dan timur. Kalau dari baratnya sudah lebih intelek orangnya. Kalau di timur pekerja-pekerja yang kulit-kulitnya agak-agak gelap gitu, bukan ini ya, bukan SARA maksudnya ya, tapi kita bisa lihat nggak kita tanya tahu ini orang dari timur gitu. Pekerja sektor-sektor informal itu udah diambil sama mereka. Udah ambil mereka, entah itu sopir, bekerja di buruh, kemudian buruh angkut, kemudian kerja di toko-toko juga, di supermarket itu banyak. Laundry gitu kita lihat, wah ini gimana ini? Kalau yang sudah tingkatnya ada tukang, bangunan, dan segala macam sudah dari barat ya? Ya udah dari barat. Dari Jawa gitu. Gitu jadi. Karena orang Bali ngapain beli tajen? Nah ini yang kita khawatirkan gitu kan. Apalagi sudah terbius dengan gini kan, terus miras. Orang kita sama-sama itu senasib sepenanggungan, jadi nggak terasa miskin. Karena sudah biasa minum bareng gitu kita.
Nah, patuh pasti raga patuh minum bareng, ngoto bareng gitu. Udah senasib sepenanggungan karena pergaulannya segitu-segitu, enggak terasa kita miskin. Kalau ibarat kodok itu direbus itu, cemplungin di kuali, direbus, nggak terasa dia dari airnya dingin, anget, akhirnya mati kerebus itu. Kayaknya begitu. Orang Bali begitu ya? Itu kondisi-kondisi itu ada gitu. Nah, dengan demikian, itu yang saya bilang kemarin, termasuk kepada Pak Gubernur Koster terpilih, kemarin saya sudah... Pesan itu sudah disampaikan ke Gubernur terpilih? Kita sudah sampaikan pesan itu. Pak Gub, berhentilah nanti ke depan ini di jabatan kedua ini, toh juga ada pilihan ke jabatan ketiga. Hendikan memberikan apa yang diinginkan oleh masyarakat Bali. Tapi berikan yang dibutuhkan sehingga masyarakat Bali itu survive, bisa bertahan di hidupnya, pertanian bisa hidup. Kalau ini pertanian terus habis, ini alih fungsi lahan, terus budaya kita itu akarnya pertanian. Pertanian habis, sementara pariwisata kita jual budaya. Terus budayanya, pertaniannya habis, budayanya habis pariwisata, mau makan apa kita di Bali ini? Kan gitu. Nah, dengan demikian penting ini. Sehingga pembangunan sumber daya manusia itu harus secara komprehensif dari golden age, dari usia emas, dari prasekolah itu. Dari anak umur 5 tahun, 6 tahun itu harus betul-betul digarap. Jangan guru TK gajinya cuma 300.000. Sekarang ini begitu ya? Di sebagian besar tempat seperti begitu, guru TK gajinya 300.000, 500.000, padahal dia mengelola golden age. Umur emas di mana manusia itu dibangun sejak dini di situ. Kan itu. Jadi ini mestinya harus menjadi concern pemerintah ke depan, bupati, wali kota, gubernur yang menjadi komando di Bali ini, kan gitu. Termasuk nanti sudah masuk perguruan tinggi, jangan dibiarkan dosennya tidak dibayar tukinnya gitu misalnya kan. Pemerintah Provinsi Bali, itu urusan dosen dengan pemerintah pusat sepertinya tidak ada urusannya kan. Padahal ini berpengaruh ketika output dari perguruan tinggi di sini ini dimanfaatkan oleh masyarakat Bali gimana. Kan gitu. Jadi ini harus menjadi concern pemerintah daerah juga. Jangan diam gitu, baru tidak diminta dosennya tidak menyampaikan pendapat kepada pemerintah daerah, diam gitu. Oh, itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Tetapi ketika misalnya dosen ini mogok itu yang ya rugi terus siapa? Kan masyarakat Bali. Ketika masyarakat Bali rugi ini siapa? Ya itu dia, pemerintah daerah juga akan dirugikan gitu. Dan ini menjadi memang ya sedikit menyinggung tentang bagaimana pendidikan tinggi di Bali. Dosen-dosen ASN juga merasakan tukinnya belum nggak jelas ya, Bli? Iya. Sudah apa yang dilakukan oleh teman-teman dosen? Karena Bli juga dosen kan di Iya, kebetulan saya juga dosen gitu. Saya kebetulan ikut juga di grup teman-teman seperjuangan itu kan. Ya memang sih mereka sudah melakukan penyampaian pendapat kepada presiden melalui medsos gitu kan. Dan ini kan belum belum sampai saat ini gitu ya? Ya belum ada kepastian. Mestinya kan bulan Januari ini mereka sudah dibayar. Bukan bulan Januari ini, mestinya tahun 2020 karena ada peraturan Menteri Pendidikan itu tahun nomor 49 tahun 2020 itu udah ada. Bahwa ini harus dapat. Penghasilan dosen dikalahkan guru, tahu nggak? Kalau guru itu dapat tunjangannya macam-macam, tunjangan suami kalau dia itu perempuan, kemudian tunjangan anak, makan, kemudian sertifikasi guru, tunjangan profesi guru, tunjangan kinerja daerah, tapi ini tukennya dibayar oleh daerah. Tapi kalau dosen mana? Pusat gitu kan sampai saat ini. Dibayar, gitu. Tapi walaupun ini urusan si dosen ini dengan pusat, tetapi ini kan dampaknya bagi harusnya pemerintah daerah ikut memperjuangkan. Harus ikut ini berkontribusi. Hal ini harus penting menjadi atensi pemerintah pusat karena nanti dampaknya adalah di SDM yang dihasilkan oleh perguruan tinggi yang akan dipakai oleh pemerintah daerah Provinsi Bali ini, kabupaten kota kan gitu. Ya. Oke, Bli, karena sudah di ujung akhir, mungkin ada closing statement dari Bli Jondro berkaitan dengan kondisi Bali ternyata memang tidak baik-baik saja. Kita fokus tadi pada persoalan SDM, kemudian agak sedikit juga menyinggung tentang bagaimana perguruan tinggi, nasib dosen, dan apa yang ingin disampaikan ke pemerintah daerah. Yang baru nanti ini akan
akan mulai bekerja di Bali? Jadi untuk Bali ini kita tidak punya sumber daya lain kecuali sumber daya manusia. Kalau alam yang tempat lain lebih banyak yang lebih bagus, kemudian mau tidak mau sumber daya manusia ini harus kita selamatkan. Sehingga pemerintah Provinsi Bali ini ke depan harus maupun kabupaten kota berhenti membangun sifatnya yang fisik gitu ya. Bagaimana SDM ini dibangun, memang ini tidak populis ya. Tetapi ini harus dilakukan gitu karena itu yang dibutuhkan untuk Bali ini bertahan. Karena SDM inilah manusia Bali inilah yang menjadi akar budaya Bali ini dijual sekarang. Beda Bali ini dengan Jawa. Kalau Bali ini budaya itu berkembang di masyarakat, kalau di Jawa budayanya itu di keraton. Nah, kan kita di Bali ini otomatis semua masyarakat ini berkontribusi. Sehingga pemerintah harus kembali ke situ. Berikan apa yang dibutuhkan oleh SDM Bali. Jangan berikan apa yang mereka inginkan. Demikian, terima kasih. Baik. Om Santi. Terima kasih Abdi Jondro atas pencerahannya lah begitu ya, bagaimana beliau sebagai ketua Paikatan Kerama Bali akan melakukan upaya-upaya juga tetap kritis kepada pemerintah dan memberi masukan supaya Bali yang tidak baik-baik saja ini segera baik-baik saja nanti di masa yang akan datang. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Om Santi. Om Santi. Sampai jumpa.